Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rindu Marito Sinaga, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 20238288. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, membuat video pembelajaran ujian kinerja dengan tema peran teman terhadap perkembanganku dan subtema persahabatan menurut Yesus. Terima kasih. Selamat pagi anak ibu semua. Hello. Hai. Oke, mantap. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, karena sudah luar biasa, berarti semua keadaan sehat. Agar kita memulai pelajaran kita, baiknya kita mulai dengan doa pembukaan. Nah, siapa yang bisa naik ibu maju ke depan? Oke, hari ini silakan maju. Kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik ya nak. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkatmu kami bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Dan juga pada pagi hari ini kami ingin belajar ya Tuhan, tolong berikan kami kepikiran supaya kami bisa mengingat ilmu yang diberikan guru-guru kami. Dan juga alhamdulillah segala dosa kami ya Tuhan, dengan inilah doa anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semangat kita belajar. Kita buat ice breaking dulu ya, agar bergerak dulu badan ini kan, supaya lebih semangat memulai pelajarannya nanti. Oke, anak-anak ibu semua berdiri ya, berdiri. Ikuti gerakannya agar semangat nanti belajarnya. Guli, 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 sam, sam. Ya, lebih cepat. Fokus. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk pelajaran yang baru, tentu ibu mau bertanya dulu sama anak-anak ibu semua, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Apa? Peran teman dalam perkembanganku. Bagus ya, sudah benar yang dibilang Benediktus. Tapi materi kita itu berjudul tentang peran teman terhadap perkembanganku. Sebagai asesmen awal kita, siapa yang tahu apa itu teman? Ya. Teman itu bermain. Iya, Benediktus. Teman bermain katanya. Siapa lagi yang tahu? Rumintang. Teman di sekolah. Teman di sekolah. Ayo, siapa lagi yang tahu? Arini. Teman bermain bola. Nah, banyak lagi teman. Teman di rumah, di lingkungan kita di rumah, ya, teman bermain, banyak teman ya. Siapa yang tahu ini apa
itu sahabat? Ayo Lydia. Sahabat itu adalah kawan saat kita dalam. Iya, bagus. Sahabat itu selalu ada di saat kita, baik itu suka maupun duka. Itu namanya sahabat. Tadi teman itu bisa teman bermain, teman cerita, teman main bola. Nah, sahabat itu adalah orang yang Nah, siapa yang tahu apa perbedaan teman dan sahabat? Siapa yang tahu perbedaan teman? Arini. Teman itu, kata si Arini, selalu ada di saat kita butuh katanya. Tetapi sahabat itu selalu ada di saat kita bagaimanapun kondisinya. Pada hari ini, karena kita sudah paham tentang materi minggu lalu, kita akan masuk ke materi peran teman dalam perkembanganku, di mana materi pokok kita tentang bagaimana persahabatan menurut Yesus, ya. Nah, anak-anak ibu semua, materi kita ini mau mengajarkan kita agar kita lebih paham lagi tentang bagaimana persahabatan menurut Yesus. Nah, setelah kita paham nanti bagaimana sih persahabatan menurut Yesus, tentunya akan kita lebih paham dan bisa kita relasikan atau kita laksanakan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersahabat dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ini kita diarahkan supaya kita semakin sadar bagaimana persahabatan Yesus yang sesungguhnya. Sebagai tes semantik untuk kita pada hari ini, ya. Yang pertama, seberapa penting persahabatan dalam hidupmu? Benediktus. Karena kita adalah manusia yang membutuhkan orang lain untuk hidup dalam keberagaman. Bagus. Kata si Benediktus, persahabatan itu sangat penting. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan orang lain dalam perkembangannya. Itu sebenarnya itu bagus jawabannya, ya. Siapa lagi yang tahu seberapa penting persahabatan dalam hidupmu? Saya, Bu. Ya, Remintang. Sangat penting. Nah. Karena sahabat itu disampingi orang tua mampu membuat kita menjadi orang lebih baik. Iya, bagus. Kata si Remintang, persahabatan itu sangat penting karena di samping ada orang tua mampu membuat kita ke arah yang lebih baik lagi. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Ayo, Lydia. Itu menjadikan saya lebih kuat. Bagus. Sahabat itu, kata si Lydia, membuat dia lebih kuat, ya, membuat dia lebih kuat dalam menjalani kehidupannya, ya. Yang nomor 2, apakah sangat berpengaruh persahabatan dalam hidupmu? Saya, Bu. Ya, Remintang. Berpengaruh karena berteman dengan orang yang salah menjadikan kita orang yang salah juga dalam perkembangan hidup. Menurut si Remintang, persahabatan itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya karena jika kita bersahabat dengan orang yang salah, tentu kehidupan kita pun akan salah. Nah, berarti kalau kita memilih sahabat yang baik, kita pun akan diarahkan ke arah yang baik. Ada lagi yang bisa menjawab ini? Apakah sangat berpengaruh persahabatan dalam hidupmu? Ya, Rini. Kata si Arini tadi sangat berpengaruh karena dengan memiliki sahabat bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi dalam bertindak dalam kehidupannya, ya.
Terima kasih Arini. Yang nomor 3, bagaimana cara membina persahabatan yang baik? Ya, Benediktus. Membuat tanpa pamrih. Iya, bagus. Jujur, ikhlas, dan berbuat tanpa pamrih. Maksudnya pahamnya itu berbuat tanpa pamrih. Nah, berbuat tanpa pamrih itu tanpa meminta imbalan, ya. Pahamnya dari itu kan? Iya. Lanjut. Siapa yang lebih paham lagi? Bagaimana cara membina persahabatan? Ya, hari ini. Oke, bagus. Kata si Arini, sahabat itu selalu ada kapanpun. Tidak di saat senang ada sahabatnya, tidak. Kapanpun, di saat susah pun sahabat itu hadir dalam kehidupan kita. Karena anak ibu semua tadi sudah menjawab pertanyaan yang ibu sampaikan, agar kita lebih paham tentang materi bagaimanakah persahabatan menurut Yesus, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah peserta didik mampu merumuskan arti sahabat berdasarkan pesan kitab suci Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan daya nalar kritisnya, ya, dengan daya nalar kritisnya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang dikembangkan dan dihindari dalam sebuah persahabatan sesuai Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dengan daya nalar kritisnya. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat teks yang menarik dengan materi persahabatan ini. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kan sudah ibu sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang semua bawa kitab suci? Bagus, harus bawa kitab suci. Dibuka dulu Injil Yohanes bab 19 ayat 9 sampai 17. Dibuka. Semua udah dibuka? Dibaca dulu dalam hati. Nanti ada pendalaman bacaan kitab suci, ya. Jadi baca. Nah, agar anak-anak ibu semakin paham apa makna bacaan hari ini tentang persahabatan, yaitu perintah untuk saling mengasihi, ada video yang ibu akan putar di sini, ya. Yesus sahabat sejati. Yohanes 15 ayat 13 sampai ayat 17 menjadi ayat bacaan untuk ini. Mari kita baca bersama. Tidak ada kasih yang bisa dan menghasilkan uang dan bahwa itu tetap, supaya apa yang meminta kepada Allah karena sahabat sejati menemukan. Tidak mudah menemukan sahabat. Nah, dalam video tadi itu dikatakan kasih yang terbesar adalah kasih yang memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Nah, kasih yang paling besar adalah memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Itu kasih yang paling besar. Siapa di sini mau memberikan nyawanya kepada sahabatnya? Ada yang berani memberikan nyawanya? Ada? Tidak ada. Nah, Yesus menginginkan kepada kita agar kita mengasihi orang lain lebih dari diri kita, ya. Nah, Tuhan
Tuhan tidak menyebut kita ini hamba karena seorang hamba mengetahui apa yang diperbuat tuannya, tetapi Yesus mengatakan kita adalah sahabatnya. Sebab Yesus mengatakan apa yang didengar dari Bapanya di surga, yang mana seorang sahabat memberikan kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi jelas di sini katakan Yesus menjadi contoh yang sempurna dalam persahabatan sejati, di mana dia menjadi orang yang setia, penghibur, sabar, bahkan memberikan nyawa untuk sahabatnya, dan menjadi pedoman kita dalam menjalin persahabatan sejati dalam kehidupan kita. Anak-anak ibu semua, kita tadi sudah menonton video tentang persahabatan Yesus. Ada ternyata 5 tips menjaga persahabatan yang sehat. Ada 5 tips. Maksudnya ada 5 cara untuk menjaga persahabatan yang sehat ya. Yang pertama, saling bertanya tentang kondisi rohani masing-masing ya. Seorang sahabat itu tidak hanya bertanya, apa kabarmu Anastasia? Namun menanyakan tentang bagaimana kehidupan rohaninya. Yang kedua, saling menolong dalam tindakan nyata. Nah, yang diperlukan dalam persahabatan itu tidak hanya bicara, tidak hanya sebatas bertanya, menanyakan kabar, tetapi di saat teman kita atau sahabat kita dalam kesusahan, kitalah orang terdepan dalam menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya yang ketiga, beri dan terimalah kebenaran dalam kasih meskipun bukan sahabat namanya. Kalau ada kekurangan sahabat kita itu kita harus terima. Itulah gunanya kita bersahabat. Yang terakhir adalah tetap mendoakan satu sama lain. Orang sahabat itu harus mendoakan sahabat yang lain, walaupun contohnya jaraknya jauh. Sahabat si Rumintang ini di Medan, si Rumintang di Tebing, saling mendoakan. Disitulah ada ikatan batin antara Rumintang dengan sahabatnya yang ada di Medan itu. Anak-anak ibu semua, sampai di situ sudah paham? Sudah paham? Nah, karena sudah paham, ibu akan bagikan LKPD ya. Dijawab dengan bagus. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Oke, sini ibu kumpulkan LKPD-nya. Terima kasih atas jawaban yang dibuat oleh anak-anak ibu semua. Nah, perhatikan ke depannya nak. Persahabatan perlu disertai dengan sikap kritis ya. Persahabatan itu disertai dengan sikap kritis ya. Karena bisa saja sahabatmu itu menjatuhkan kamu ke arah yang tidak baik. Seperti contoh yang Ibu bilang tadi, ada yang mengajak cabut. Itu bukan sahabat namanya. Nah, makanya diperlukan sikap kritis supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang jauh lebih baik lagi, atau mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, karena bisa saja suatu saat sahabat kalian jatuh dalam pikiran dan sikap yang jahat atau menawarkan nilai-nilai yang dapat menghancurkan kehidupan kita atau kehidupan anak-anak ibu semua. Ya, sampai di situ paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bagus. Nah, anak-anak ibu semua, tadi kan sudah
paham tentang bagaimana persahabatan Yesus kan? Nah, agar kita semakin paham lagi, kita akan membuat kuates. Nah, sebelum membuat kuates ini, kita bentuk kelompok dulu ya nak. Kita buat kelompok dulu. Anak-anak ibu semua, sebelum kita membuat kuates, tentu kita harus paham dulu apa sih itu kuates, ya. Apa sih kuates, ya nak? Kuates itu merupakan sekelompok kata atau tulisan pendek yang bisa diambil dari sebuah buku, drama, pidato, dan yang lain, dan diulang karena menarik dan berguna. Pada ilustrasi atau poster, kuates berupa kata-kata bijak, bertujuan untuk memberikan motivasi, inspirasi, pengingat, dan lainnya yang berkaitan dengan gambar yang ada. Sebagai tujuan dari penggunaan kuates itu adalah untuk memperkaya tulisan atau pidato dengan pemikiran orang-orang terkenal atau ahli bidangnya. Yang mana kuates adalah rangkaian kata-kata yang dapat menyampaikan nilai-nilai inti dengan cara yang kuat dan berkesan. Ya, nilai-nilai bahwa kuates itu rangkaian kata-kata yang sangat bernilai dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan orang lain, ya. Atau dalam digitalisasi sekarang, kuates ini bisa menjadi status WA katanya. Siapa di sini yang sering membuat status WA? Benediktus. Siapa status WA sering? Yang lain hari ini. Nah, seperti itulah kuates itu, kata-kata yang menarik, yang indah, yang bisa mempengaruhi pembaca bagaimana persahabatan itu kalau kita mengambil tema persahabatan, ya. Oke, sampai di situ paham? Nah, ini salah satu contoh ibu buat, ya. Salah satu contoh kuates, ya. Persahabatan itu ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda-beda, tapi coba padukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Bagus nggak kata-katanya itu? Nah, sekarang buatlah kuates yang menarik tema persahabatan. Yang minggu lalu ibu sudah bilang bahwa handphone agar kita bisa mencari dari internet, dari Google, ya. Nanti kelompok ini, kelompok si Ari ini kelompok 1, kelompok si Rumintang kelompok 2. Carilah kata-kata seperti yang ibu buat ini contohnya tadi, yang menurutmu, menurut kelompokmu menggambarkan tentang persahabatan ini, ya. Ibu berikan waktu, dikerjakan ya nak. Oke. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan Anak-anak ibu semua, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Bagaimana tadi kerja kelompoknya? Ada kerjasamanya? Tidak hanya Sherin yang ngerjakan? Bertiga? Saling memberikan pendapatnya? Bagus. Oke. Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan isu kuates yang kami pilih. Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari 1000 teman yang mementingkan diri sendiri. Bagus. Nah, mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari 1000 teman yang mementingkan diri sendiri. Nah, yang ibu tanya,
apa alasan kelompok ini memilih kuates itu? Apa? Kelompok 1. Menurut kami, kelompok 1, teman-teman sejati adalah teman yang selalu ada buat kita di saat kita senang dan sedih, baik suka maupun duka. Di saat kita tersenyum dan menangis adalah sesuatu buat kita yang kami memilih kuates ini agar orang-orang mengetahui bahwa mencari sahabat sejati itu sangat sulit. Apabila sudah ada, semoga bisa dipertahankan dan semoga lewat tulisan ini teman-teman di luar sana bisa menjadi sahabat. Bagus. Berikan aplaus ke kelompok 1. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Sekarang kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi mereka. Tadi bagaimana diskusinya? Aman? Bukan hasil rumitan aja itu? Terjadi kerjasama? Bagus. Dalam kelompok itu harus ada kerjasama ya nak. Oke. Selamat pagi semua teman-teman. Kami dari kelompok 2, satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga dari ribuan teman yang hanya memahami senyumanmu. Alasan memilih kuates tersebut. Apa alasan kelompok 2? Menurut kami, kelompok 2 pertemanan membantu kita dalam mengatasi masalah serta membantu memulihkan berbagai masalah kesehatan dengan cepat. Menghabiskan waktu dengan teman secara positif juga bisa membuat penampilan lebih baik. Karena hal tersebut membuat kita merasa lebih bahagia. Bagus. Apa yang menjadi tujuan kelompok memilih kuates itu? Tujuan kami agar kita mengetahui arti sahabat yang sesungguhnya dan teman-teman di luar sana mengetahui apa itu arti sahabat yang sebenarnya dan bagaimana menjalin pertemanan menjadi persahabatan yang sejati. Bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, anak-anak ibu semua, terima kasih sudah mengerjakan tugas kelompoknya dengan bagus. Yang mana kelompok 1 mengatakan tadi, mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari 1000 teman yang mementingkan diri sendiri. Nah, nanti silahkan membuat status WA-nya sehingga teman-temanmu yang melihat status WA-mu itu bisa lebih memahami bagaimana memiliki sahabat. Yang kelompok 2 katakan, satu sahabat yang memahami air matamu lebih berharga dari ribuan teman yang hanya memahami senyumanmu. Itu bagus kuatesnya itu ya. Sama-sama bagus kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu harapkan kelompok 2 juga membuat status WA-nya agar teman yang lain dapat memahami bagaimana persahabatan yang sejati itu ya. Paham sampai di situ? Bagus. Nah, sebagai rangkuman materi kita pada pagi hari ini, yaitu Injil Yohanes menampilkan makna persahabatan yang luhur ya. Persahabatan yang mana? Yang pertama tadi, Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat ya. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat, bukan antara hamba dan Tuhan. Yesus menganggap murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikuti dia ke sana kemari. Mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus mengenal mereka secara mendalam. Yang kedua, tidak hanya menyebut mereka sahabat, tetapi Yesus benar-benar membuktikan pengakuannya dengan rela menanggung sengsara sampai wafat di kayu salib. Kita harus menyadari kehadiran Yesus dalam diri kita, sehingga kita boleh menerapkannya dalam kehidupan kita, bagaimana kita bersahabat. Jangan hanya contohnya, karena Katolik dia kau buat sahabat. Tidak, baik agama Islam, agama Hindu, agama yang lain bisa jadi sahabatmu ya. Tidak hanya yang Katolik, atau di lingkunganmu tinggal bisa menjadi sahabatmu. Itu yang diinginkan Yesus untuk kita. Paham sampai di situ anak ibu semua? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Berarti Ibu yakin dan percaya anak-anak Ibu semua bisa menjadi seorang sahabat sejati bagi sahabatnya. Anak-anak Ibu semua, karena tidak ada tadi yang bertanya lagi, ini ada refleksi Ibu bagikan. Kamu jawablah apa yang kamu sudah mengerti dan apa yang kamu tidak mengerti, anak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Kumpul ya. ayo kita jaga untuk Indonesia. Terima kasih ya. Tadi kan ada LKPD Ibu bagikan kan? Nanti akan Ibu cek bagaimana hasilnya. Ibu akan umumkan. Jika ada yang tidak lulus nilainya, Ibu akan buat remedial untuk minggu depan, ya. Paham sampai di situ? Nah, anak-anak Ibu semua, kita tadi sudah paham kan tentang materi kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa membawakan doa kita, anak-anak Ibu semua? Oke, Rumintang, silakan nak, maju ke depan. Sebelum kita bisa belajar, kita berdoa. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, dengan perantara Yesus Tuhan kami. Amin. Amin, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Rumintang. Oke, kita lanjut minggu depan. Terima kasih.